Ya, mari kita ikuti pelajaran kita pada hari ini. Kalian tadi sudah mematuhi protokol kesehatan? Sudah cuci tangan tadi? Maskernya dipakai? Ya, baik. Maskernya sudah dipakai. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita awali dengan sama-sama berdoa. Salah satu dari kalian silakan memimpin doanya. Itulah teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saat berdoa mulai. Saat berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya hari ini siapa yang tidak hadir pada hari ini? Wanda. Wanda kemana? Sakit. Rauda. Rauda kemana? Alfa. Alfa. Kalau diingatkan ya, temannya yang Alfa, ibu guru berpesan jangan suka Alfa. Nanti ketinggalan lah. Ya. Oke, baik. Selanjutnya ibu akan kembali mengingatkan kalian. Masih ingat materi pertemuan pertama dan kedua? Masih ingat? Kita membahas apa? Pengertian pendapatan nasional. Oh iya, pengertian pendapatan nasional. Apa lagi? Materi? Pendapatan nasional. Ya. Manfaat pendapatan Ya, manfaat pendapatan nasional. Komponen konsep pendapatan nasional. Ya, komponen dan konsep atau metode penghitungan pendapatan nasional. Ini 3 pendekatan. Apa lagi? Ayo, yang ini tengah apa? Masih ingat tidak? Apa? Apa? Distribusi? Distribusi Ya, pendapatan. pendapatan per kapita. Sebelumnya itu pendapatan per kapita dan distribusi pendapatan. Oke, masih ingat ya? Nanti dipelajari lagi materi yang kemarin itu. Jadi ibu akan sampaikan di sini. Ibu akan sampaikan bahwa tujuan kalian mempelajari materi pendapatan nasional. Tujuannya apa? Pada pertemuan ketiga ini. Apa yang kalian dapatkan dari tujuan pembelajaran ini? Penghitungan pendapatan. Kalian dapat menghitung konsep pendapatan nasional dan dapat menghitung metode penghitungan pendapatan nasional. Ya, seperti itu. Yang kedua, kalian bisa menghubungkan pola atau data informasi terkait dengan konsep atau komponen penghitungan pendapatan nasional dan metode penghitungan pendapatan nasional. Nanti ada data kalian bisa menghubungkan dari data itu, kalian bisa menentukan seberapa besar pendapatan nasional. Kalian bisa menghitung pendapatan nasional. Baik, anak sekalian, pada pertemuan kita yang ketiga ini, ya, ibu kasih kesempatan kalian untuk melihat materi kemarin pada pertemuan pertama, pertemuan kedua. Mungkin kalian ada yang mau ditanyakan atau ada hal-hal yang mau disampaikan, ibu kasih kesempatan waktu 10 menit, ya. Kalian lihat kembali materi-materi, mungkin ada yang belum dipahami atau mau ditanyakan, silakan kasih waktu 10 menit. Selanjutnya, ya, setelah itu kalian nanti sebagai tugas mandiri, kalian menyimpulkan hasil dari pertemuan pertama dan pertemuan kedua, yaitu menyimpulkan materi terkait dengan pendapatan nasional dari indikator pertama sampai pada indikator kelima, yaitu apa? Distribusi pendapatan. Jadi kalian nanti merangkum, ya. Kemarin tugas merangkumnya itu kan pada kalian sudah membentuk kelompok, kalian sudah mencari informasi terkait materi pendapatan nasional. Lalu ketua kelompok sudah merangkum untuk tugas kelompok. Sekarang masing-masing sebagai tugas mandiri, masing-masing siswa nanti setelah pembelajaran ini kalian mengumpulkan hasil, ya, merangkum daripada hasil atau kesimpulan daripada materi pendapatan nasional. Bisa ya? Bisa dimengerti ya? Nah, nanti semoga dikumpulkan pada akhir pertemuan, ya, sebagai tugas mandiri. Selanjutnya, setelah itu nanti kalian menjawab soal. Ibu ada kasih soal yang sudah ada pada RKPD yang kalian sudah pegang masing-masing. Lihat ya, ada soal itu PG 10 dan esai 5. Silakan kalian menjawab soal. Ibu kasih waktu 30 menit. Setelah itu baru nanti dikumpul. Bagaimana evaluasi, ya? Bisa? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan apa yang tadi disampaikan? Tidak ada, ya? Cukup mengerti? Nah, silakan kalian menyimak atau melihat materi-materi. Kasih waktu 10 menit untuk hal-hal yang mau ditanyakan. Ya, silakan. Ya, ada yang mau disampaikan, silakan dari
yang bisa menjawab? Mungkin pertanyaan teman kalian. Ada yang bisa menjawab apa itu GDP? Mungkin kalau kamu sudah ada yang bisa menjawab? GDP? Masa nggak tahu kemarin? Iya, silakan. GDP gross domestic product. Gross domestic product. Bisa menjelaskan apa itu gross domestic product? Ada yang bisa menjelaskan apa itu gross domestic product? Iya, silakan. Merupakan total jumlah produk baik barang atau jasa yang diproduksi oleh masyarakat pada suatu negara di dalam periode tertentu, umumnya di dalam suatu tahun. Ya. Jadi GDP itu pendapatan ya yang dihasilkan dari faktor-faktor produksi. Faktor produksi apa? Ada 4 faktor produksi. Tenaga kerja, ya, sewa, apa saja? Pendapatan sewa, gaji, faktor produksi, terus bunga atau investasi dan apa? Kewirausahaan yang berupa laba. Nah, itu pendapatan. Jadi pendapatan yang diperoleh dari faktor-faktor produksi berupa tanah, sumber daya alam, mendapatkan sewa, tenaga kerja, mendapatkan upah ya, gaji. Terus investasi, kita menginvestasikan mendapatkan bunga ya. Terus kewirausahaan atau skill itu kita mendapatkan keuntungan. Selain itu, GDP adalah bukan cuma pendapatan yang diperoleh dari faktor produksi, tetapi apa? Yang diperoleh dari sektor-sektor produksi, ya. Pendapatan yang diperoleh dari sektor-sektor produksi. Bisa sektor produksi apa? Dari sektor produksi pertanian, sektor produksi perindustrian, perikanan dan sebagainya. Jadi bukan hanya dari pendapatan masyarakat, tapi juga pendapatan atau perolehan dari sektor-sektor produksi. Itu ya. Bisa dimengerti ya? Tadi yang bertanya sudah dibantu oleh teman kalian untuk menjawab. Baik, untuk yang lainnya ada yang mau disampaikan dari materi ini yang ditanyakan? Silakan. Apakah pertambahan penduduk sangat berpengaruh pada pendapatan per kapita? Ini teman kalian bertanya apakah pertambahan penduduk sangat berpengaruh dengan pendapatan per kapita. Siapa yang bisa menjawab? Yang bisa membantu menjelaskan? Ada? Ada yang bisa membantu menjelaskan? Apakah pendapatan pertambahan penduduk sangat berpengaruh terhadap pendapatan per kapita suatu negara? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, silakan. Pendapatan per kapita adalah tingkat rata-rata pendapatan penduduk suatu negara pada periode tertentu yang diperoleh dengan membagi jumlah pendapatan nasional. Biasanya dalam PDB dengan jumlah penduduk di negara tersebut. Ya. Jadi pembagian PDB pendapatan masyarakat dibagi dengan jumlah penduduk. Di sini apakah berpengaruh atau tidak? Kalau PDB-nya sekian dibagi dengan pembaginya adalah jumlah penduduk. Kalau pembaginya besar, hasilnya besar atau kecil? Kalau pembaginya besar, itu hasilnya besar atau kecil? Kecil. Jadi kalau jumlah penduduknya PDB-nya sekian, jumlah penduduknya banyak, maka hasilnya kecil. Sebaliknya, kalau PDB-nya sekian, terus jumlah penduduknya kecil, akan hasilnya besar. Maka tadi yang ditanyakan teman kalian, apakah berpengaruh PDB pendapatan per kapita terhadap jumlah penduduk? Siapa yang bisa menjawab? Berpengaruh. Kalau PDB-nya sekian, walaupun PDB-nya besar, tapi kalau jumlah penduduknya banyak, jumlah penduduk itu sebagai pembagi. Maka hasilnya apa? Pendapatan per kapita apa? Besar atau kecil? Kecil. Jadi kalau pertumbuhan penduduknya besar, maka cenderung pendapatan per kapita menjadi kecil. Sebaliknya, kalau jumlah penduduknya kecil, ya PDB dibagi dengan jumlah penduduk kecil, maka hasilnya juga akan kecil. Gitu ya. Jadi ada pengaruhnya. Jadi pertambahan penduduk, jumlah penduduk itu sangat berpengaruh terhadap pendapatan per kapita. Bisa dimengerti sampai di sini? Selanjutnya sudah dirangkum, diringkas materinya? Silakan ketua kelas tolong dikumpul hasil rangkuman kesimpulan dari materi pendapatan nasional. Ya, dikumpul ya. Sebagai tugas mandiri. Ya.
Ya, sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Bagaimana dengan proses pembelajaran hari ini? Ada kesulitan? Tidak. Menyenangkan? Tidak. Ibu harap kalian aktif ya dalam hal proses pembelajaran, aktif, jangan suka mengantuk. Jadi dengan pembelajaran ini, Ibu harap kalian tetap semangat. Interaksi kalian, menjawab soal, mengerjakan tugas ya. Oke. Selanjutnya, mari kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Ibu sampaikan terima kasih dan Ibu juga sampaikan terima kasih atas partisipasi kalian dalam proses pembelajaran hari ini. Cukup menyenangkan, cukup kalian punya partisipasi dalam pembelajaran ini. Mudah-mudahan kita akan bertemu kembali pada minggu depan dengan materi selanjutnya ya. Kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama berdoa. Silakan untuk kalian yang ingin bertanya.